Shalom adik-adik SD Kristen Elim, kita kembali bertemu bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Sebelum kita memulai aktivitas bersama dengan semua itu, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman. Kita nyanyikan pujian Aku Percaya. Atasku melimpah, bagikan kemurahan lalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Atasku melimpah, ku bagikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saat pagi hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Berkati adik-adik SD Kristen Elim yang akan memulai segala aktivitas. Dan sebelum mereka memulainya Tuhan, akan diawali dengan membaca dan merenungkan firman. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam kitab Injil menurut Matius pasal 22 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Demikian bunyi firman. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Nah adik-adik, firman Tuhan yang hari datang kepada kita pada saat pagi hari ini sangat jelas sekali tentang bagaimana Yesus menjelaskan pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Menurut orang Saduki, ya, kebangkitan itu terjadi nanti ada orang dikawinkan, ya. Jadi Yesus berkata bahwa hal ini sesat, ya. Hal ini sesat karena ketika terjadi kebangkitan tidak ada hal itu terjadi, ya. Tidak akan ada hal itu terjadi karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga, ya. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, ya, tidakkah kamu tahu ada tertulis dalam kitab suci, ya. Yesus mengatakan bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi di situ jelas sekali dikatakan bahwa ia bukanlah Allah orang mati,
tetapi Allah orang yang hidup. Maka pada saat Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Ya, nah adik-adik, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang kita sembah Allah yang hidup, Allah yang memberi hidup kepada kita. Maka dia bilang apa? Aku datang ya bukan memberikan hidup yang berkekurangan, tetapi aku datang memberikan kamu hidup yang berkelimpahan. Ya, hidup yang berkelimpahan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus kita tidak mendapatkan hidup itu. Ya, mengenai kebangkitan orang-orang mati, ya, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus saja yang akan mendapatkan kebangkitan orang-orang mati itu. Ada dua macam kebangkitan, ya, kebangkitan orang-orang mati dan kebangkitan tubuh. Ya, ketika Yesus datang, orang-orang yang percaya itu, yang mati akan diubahkan tubuhnya, akan bangkit. Ya, kemudian yang kedua, orang-orang yang masih hidup akan diubahkan tubuhnya untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Ketika kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dan kita setia mengikuti Yesus, ketika kita sudah tidak ada di dunia pun, ketika Yesus datang, ya, tubuh kita akan diubahkan karena kita adalah orang-orang yang percaya. Tetapi sebelum tubuh kita diubahkan itu ada satu peristiwa penting, ya, yang akan terjadi. Tetapi kita harus menguatkan iman kita untuk menghadapi peristiwa penting itu, yaitu zaman antikris. Ya, karena itu adik-adik tetap setia di dalam mengiring Tuhan, tetap kuat di dalam mengikuti Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Berkati akan adik-adik SD Kristen Elim yang akan memulai aktivitas mereka, dan biarlah firman-Mu ini menjadi terang dan jalan di dalam mereka memulai segala aktivitas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Susi. Kami mohon Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka agar mereka terus kuat di dalam menerima setiap apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama dengan itu juga para guru-guru SD Kristen Elim. Tuhan terus memberikan semangat bagi mereka agar mereka terus dengan penuh semangat di dalam mendidik akan siswa-siswi SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan Yesus, para orang tua juga, bahkan semua yang terlibat dalam setiap pembelajaran siswa-siswi SD Kristen Elim, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.